Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Abdillah Sanad dan Coach Iqbal Ramadan yang telah memberikan pelatihan selama 3 hari, yaitu tentang goal setting dan hipnosis and neurolinguistic programming for coaching. Alhamdulillah selama 3 hari ini ya, saya merasakan banyak ilmu yang saya dapatkan. Yang hari pertama dengan Coach Abdillah Sanad, di situ diberikan pelatihan tentang goal setting menjadi seorang coaching. Di hari kedua dengan Coach Iqbal Ramadan tentang bagaimana hipnosis dan neurolinguistic programming itu bisa dipraktekkan dalam mengcoaching orang. Dan di hari ketiga kita praktek bersama coach dan teman-teman yang lain. Coaching merupakan proses untuk menggali dan menyadarkan seseorang tentang potensi diri mereka sendiri. Seseorang itu bisa menyadari kelebihannya sendiri di mana. Dalam prosesnya ada 2 hal yang menjadi panduan bagi seorang coach. Yang pertama adalah mindset dan yang kedua adalah plan. Mindset bagi seorang coach itu harus memiliki pemikiran bahwa seseorang itu terus berkembang dan dia masih dalam proses ya. Nah, yang kedua adalah seorang coach itu harus melihat klien atau coach itu memiliki potensi yang mereka itu bisa ya, untuk bisa memaksimalkan dirinya sendiri. Yang kedua adalah plan. Apa itu plan? Plan adalah present, kemudian listening actively ya, kemudian ask question, dan yang keempat adalah nurture. Nah, yang pertama plan adalah present, artinya seorang coach itu bisa menyadarkan dan menghadirkan coach itu dalam keadaan saat ini gitu. Artinya sadar penuh dan hadir utuh. Ya kalau misalnya orangnya di sini ya pikirannya ya di sini. Ya, coach itu bisa menghadirkan yang seperti itu, menyadarkan mereka begitu ya. Kemudian yang kedua adalah listening actively. Mendengarkan dengan empati, artinya tidak asal mendengarkan ya, tetapi di sini betul-betul mendengarkan dengan penuh empati, perasaannya dia, gestur tubuhnya dia betul-betul diperhatikan oleh seorang coach ya. Nah, dalam prosesnya mengapa coaching ini penting? Karena ini diharapkan dengan proses coaching ini akan memberikan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri seseorang. Ada alur coaching yang perlu kita ketahui. Jadi saat seseorang mengcoaching itu tidak langsung dia to the point gitu ya, tetapi yang pertama adalah membangun rapport. Membangun rapport adalah membangun kedekatan antara seorang coach dengan coachee. Artinya misalnya di awal dia bertanya dulu bagaimana kabarnya, kemudian asalnya dari mana, kemudian seorang coach itu menyamakan sehingga rapport atau terjadi kesamaan yang mereka akan merasa nyaman satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu ada namanya grow. Grow itulah sebuah singkatan. G-nya adalah goal. Jadi
saat proses coaching, seorang coach itu menjelaskan goal atau tujuan mengapa dilaksanakan, ya masing-masing kan ada maksud dan tujuannya, ya itu dijelaskan di awal. Kemudian R-nya adalah realita atau reality. Reality, jadi seorang coach itu bisa memberikan kesadaran kepada coach kenyataan saat ini, ya. Jadi misalnya angan-angannya terlalu tinggi atau dia punya permasalahan, nah dia hadirkan ke masa yang sekarang, saat ini juga. Kemudian yang ketiga adalah option. Jadi setelah coach ini memiliki kesadaran tentang apa nih kelebihan-kelebihannya dia atau apa nih kekurangan-kekurangannya dia sudah sadar sepenuhnya, realitasnya sudah tahu, ya maka tahapan yang ketiga option. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach itu bisa memberikan option-option, ya option-option yang akan dilakukan setelah tahu bahwa realitanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya will adalah komitmen atau akan apa yang akan dilakukan seorang coach dalam mengatasi permasalahan atau memaksimalkan potensi dirinya. Seorang coach itu harus memiliki dan mengetahui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan dia ajukan kepada seorang coach. Nah, apa ciri-ciri pertanyaan yang berbobot itu? Pertanyaan berbobot yang pertama, ciri-cirinya adalah dia bisa memprovokasi pikiran untuk berpikir berbeda dengan cara berpikir yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan itu bisa memberikan atau merubah sudut pandang yang berbeda dari sebelumnya, ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan itu bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang kreatif yang akan memberikan solusi-solusi bagi seorang coach. Yang keempat, pertanyaan itu menimbulkan rasa ingin tahu kepada seorang coach. Dan yang terakhir, pertanyaan itu bisa menggerakkan seorang coach itu bergerak, ya, mentalnya ke arah yang lebih baik atau ke depannya. Setelah kita bertanya kepada seorang coach, ya, maka kita harus bisa menangkap kata kunci yang muncul dari proses coaching tersebut. Bisa dari kata-katanya, bisa dari ekspresi tubuhnya, bisa dari nada bicaranya, intonasinya dan sebagainya. Ya, contoh misalnya seorang manajer ditanya oleh seorang coach, ya, bagaimana kerja di tempat itu? Nah, seorang manajer mengatakan, ya oke. Nah, dari nada bicaranya dia bilang oke, tapi nadanya seperti tidak bersemangat. Itu sebagai seorang coaching itu harus mengetahui bahwa ada hal di situ yang perlu digali atau ditangkap. Di hari kedua disampaikan oleh coach Iqbal Ramadan. Di situ dijelaskan bagaimana hipnosis dan neurolinguistic programming digunakan dalam proses coaching, ya. Covert conversational hypnosis adalah seni menembus filter kritis pikiran dan menanamkan pesan ke pikiran alam bawah sadar. Nah, kuncinya adalah bagaimana menciptakan trans ditambah dengan tanamkan sugesti. Jadi dalam kondisi sadar, ya, tetapi gelombangnya
sedang dalam gelombang yang memang tidak beta tapi alfa ya contohnya. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita contohkan seperti ya seseorang yang sedang membaca buku, seorang yang sedang baca buku dia sampai menangis dan dia menghayati buku itu dan dia ada yang memanggil tetapi dia tidak dengar, itu adalah kondisi trance ya. Misalnya lagi adalah seorang yang sedang menyupir, dia sedang fokus ya, itu adalah contoh keseharian yang dalam kondisi saat itu orang itu bisa mudah diberikan sugesti-sugesti yang kita inginkan ya. Kemudian contoh lagi saat seseorang itu sedang menonton sinetron yang menyedihkan atau yang menyenangkan dan sampai menangis atau sampai tertawa, maka ya termasuk dia sedang dalam kondisi trance tadi ya, dan bisa ditanamkan sugesti. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh beberapa kata-kata yang bisa memberikan sugesti itu bisa masuk atau membuka critical area ya. Contohnya adalah embedded question ya, menyamarkan perintah dalam bentuk rasa keingin tahuan, seolah bertanya padahal mengharapkan respon. Contohnya adalah saya ingin tahu mengapa Anda datang menemui saya. Seolah bertanya tapi padahal dalam mengharapkan respon. Kemudian saya penasaran jam berapa sekarang. Seolah-olah ya sebuah rasa ingin tahu yang disamarkan dalam informasi, namun sebenarnya bisikan arahan terselubung bagi pendengar untuk memberikan jawaban atas instruksi tersebut. Nah, itu beberapa contoh embedded question. Kemudian ada juga embedded comment ya, itu menyamarkan sebuah instruksi langsung menjadi sebuah kalimat yang lebih bersifat informatif ya. Contohnya seperti ini ya, Anda bisa istirahat sekarang. Kalimat ini sebenarnya menyaratkan bahwa sebuah instruksi untuk istirahat, tetapi dikemas dalam kalimat yang informatif ya. Ini adalah embedded comment. Nah, seorang coach ya atau dalam proses coaching itu perlu memahami yang seperti ini. Kemudian ada aturan embedded question, yaitu embedded question tersusun dengan pola subjek yang mendahului kata kerja atau verb. Contoh ya, can you tell me what food you like? Dapatkah kamu menceritakanku makanan apa yang kamu suka ya. Kemudian contoh lain adalah aku terkesan apabila kamu mau memberiku hadiah. Dan ini jawabannya akan memberikan jawaban yang panjang sehingga kita bisa mengetahui orang tersebut. Baik, itu yang bisa saya simpulkan dari pelatihan selama 3 hari. 1 hari oleh Coach Abdullah Sanad, kemudian hari kedua Coach Iqbal Ramadan, dan hari ketiga praktek bersama-sama dengan peserta lainnya. Mudah-mudahan ini ada yang manfaatnya, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para coach sekalian sehingga ilmu ini bisa dipahami. Dan terima kasih juga atas mentoringnya selama setelah pelatihan ini selesai. Kita masih diperkenankan, masih diizinkan untuk bisa mengikuti sampai betul-betul bisa dan di mentoring sampai betul-betul mahir. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.